Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahmawati. Saya merupakan salah satu mahasiswi di program pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya menduduki semester 4 di kelas 4F di mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Qawiyah Magister Pendidikan. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran, yaitu membuat media pembelajaran di mata pelajaran PPKN SD. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Ya, jadi kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Kita saat ini akan membahas tema 1, yaitu hidup rukun, dengan subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, siapa yang sudah membaca ini di rumah atau sudah mempelajari ini sebelumnya? Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Siapa yang pernah lihat gambar di bawah ini? Kalau pernah melihat gambar di bawah ini, kalian lihat di mana? Apakah di rumah, di sekolah, ataupun di tempat lain? Coba pikirkan baik-baik. Yap, betul sekali. Gambar sebelumnya disebut dengan Pancasila. Apa, anak-anak? Ya, Pancasila. Pancasila banyak tertera pada beberapa benda. Salah satunya ada di sampul pada buku tulis ini. Ayo, siapa yang sampul bukunya ada gambar Pancasila? Coba kalian perhatikan sampul buku pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, simbol Pancasila juga tidak hanya ada di buku sampul kalian, tetapi simbol Pancasila juga dijadikan monumen di Monumen Kesaktian Pancasila. Kalau kalian ingin melihatnya, kalian bisa datang ke Monumen Kesaktian Pancasila yang ada di daerah Jakarta Pusat. Sekarang kita membahas pengertian Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila artinya apa? Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau aturan. Jika digabungkan, Pancasila mempunyai arti yaitu 5 dasar atau 5 aturan. Tadi kita sudah membahas arti dari Pancasila, yaitu 5 dasar atau 5 aturan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira lambang Pancasila ini mirip burung apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Gambar Pancasila diambil dari gambar burung Garuda. Yang di tengahnya ada 5 gambar yang masing-masingnya menggambarkan sila. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang banteng bertanduk. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Oh ya, selain itu, di bagian tubuh burung Garuda di lambang Pancasila ini terdapat tulisan di kakinya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekarang kita akan membahas contoh penerapan Pancasila di rumah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Contoh penerapannya yaitu menghargai teman yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda dari kita. Nah, jadi anak-anak, jika kita memiliki teman yang mempunyai
agama, suku, ataupun warna kulit yang berbeda dari kita harus menghargai mereka dan tidak boleh membeda-bedakan. Selanjutnya, contoh penerapan Pancasila di rumah pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas, yaitu membantu ibu membersihkan rumah. Jadi anak-anak, sebagai anak yang baik, kita harus senantiasa membantu orang tua untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di rumah. Contoh penerapan Pancasila di rumah sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Contoh penerapannya yaitu tidak bertengkar dengan adik atau kakak. Nah, jadi anak-anak, saat di rumah kita tidak boleh berselisih antar saudara, ataupun saat di sekolah kita tidak boleh bertengkar antar teman. Selanjutnya, contoh penerapan Pancasila di rumah pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan lambang banteng bertanduk. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir, bermusyawarah. Jadi anak-anak, saat kita berada di dalam forum atau saat kita berada di dalam kelas, kita harus menghormati pendapat sesama. Jadi saat ada teman yang berpendapat, kita tidak boleh mengelak ataupun berbicara saat teman tersebut sedang berbicara. Contoh penerapan Pancasila pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Contoh penerapan di rumah yaitu yang pertama, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Dan yang kedua, bergotong royong dengan pembagian tugas secara adil. Jadi anak-anak, saat di rumah kita harus pandai untuk membagi waktu antara bermain dan belajar untuk mengerjakan tugas sekolah. Dan juga kita harus melaksanakan pekerjaan rumah yang sudah dibagi secara adil oleh kedua orang tua kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita melakukan evaluasi untuk mengingat kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, apakah lambang Pancasila yang pertama? Ayo, apa? Masih ingat? Selanjutnya, nomor 2, sebutkan contoh penerapan Pancasila pada sila kelima di rumah. Nomor 3, apa bunyi Pancasila sila kedua? Coba ingat-ingat kembali. Baik, selanjutnya kita bahas bersama-sama jawaban dari soal berikut. Nomor 1, apakah lambang Pancasila yang pertama? Nah, lambang Pancasila yang pertama adalah bintang. Nah, berikut gambar bintang. Nomor 2, sebutkan contoh penerapan Pancasila sila kelima di rumah. Jawabannya, contoh penerapan Pancasila sila kelima di rumah. Yang pertama, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Yang kedua, bergotong royong dengan pembagian tugas secara adil. Nah, soal terakhir, apa bunyi Pancasila sila kedua? Bunyi Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selesai pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian mengerti ya dan paham serta menerapkannya di rumah materi yang sudah kita pelajari kali ini, yaitu tema 1 hidup rukun dengan subtema 1 hidup rukun di rumah. Ya, sekian Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian sehat dan senantiasa belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.